Pergeseran karakter perang modern menuntut Indonesia memiliki sistem pertahanan yang terintegrasi lintas matra, darat, laut, dan udara. Dalam konteks tersebut, Komando Pertahanan Udara Nasional Kohanutnas memegang peran vital sebagai komando utama di bawah Panglima TNI yang mengoordinasikan penyelenggaraan pertahanan udara nasional. Melalui fungsi komando dan kendali yang terpusat, Kohanutnas mengintegrasikan berbagai unsur pertahanan udara dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, sekaligus mempertegas prinsip Unity of Command dalam pertahanan udara terpadu guna menjaga kedaulatan ruang udara Indonesia. Indonesia Defense Magazine berkesempatan mewawancarai Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional, Marsekal Madya TNI Andiawan Martono Putra, untuk membahas salah satu isu paling krusial dalam sistem pertahanan Indonesia, yaitu kesiapan pertahanan udara nasional di tengah dinamika ancaman modern. Jadi kalau dibangunnya kembali, dikukuhkannya kembali Kohanutnas ini pada tanggal 10 Agustus 2025, pada intinya pesannya Presiden pada saat itu menyampaikan jaga wilayah kedaulatan Republik Indonesia, wilayah udara khususnya. Jadi beliau betul-betul menitipkan ini semua, karena kalau kita lihat kan ya, kalau wilayah udara itu kan imajiner ya. Kita lihat batasan-batasannya kan sebetulnya secara nyata nggak kelihatan itu sebetulnya. Tapi dengan teknologi sekarang kan kita punya sensor-sensor, kemudian kita juga punya senjata, punya alutsista yang bisa digunakan untuk melihat imajiner itu sendiri. Tapi pada intinya saya diperintahkan untuk menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia. Jadi kalau Bapak lihat sekarang kondisinya sudah seperti apa, Pak, untuk kedaulatan udara Indonesia sendiri? Sebetulnya kalau kedaulatan Indonesia pada intinya kita sedang membangun ya semuanya ya. Kan memang kalau dilihat secara jujur kita juga ada beberapa celah-celah yang belum kita dapat tutup, tetapi ini sedang proses, tentunya dengan diberikannya alutsista, sensor-sensor oleh Presiden khususnya pada saat dari beberapa tahun yang lalu beliau sudah merencanakan, dan sedang proses ini semuanya. Harapannya ya kita sedikit bisa menutup celah-celah itu yang betul, yang celah yang kosong itu. Tapi memang dengan kondisi Indonesia yang seperti ini, Indonesia Barat, Tengah maupun Timur, kan kontur kita kan bergunung-gunung. Kemudian jarang ada yang flat kecuali di Indonesia Timur, Indonesia bagian tengah yang di Kalimantan relatif flat. Itu tentu ada ya keterbatasan dari alutsista yang kita miliki nantinya, sensor khususnya. Karena kan kalau namanya propagasi itu kan dia akan terhambat sama, nggak bisa langsung line offset dia kan, terhadap sama gunung sehingga tidak tembus ke belakangnya lagi. Tapi pada intinya sedang proses, dan harapannya ini beliau juga menyampaikan ini nanti akan trimatra terpadu untuk di Kohanutnas ini. Tidak hanya angkatan udara saja, tapi ada angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara yang mempunyai tugas sebagai air defense. Berarti secara teknis itu yang membedakan antara Kohanutnas dengan Koopsutnas, Pak? Kalau Koopsutnas di udara saja misalnya, kalau Kohanutnas 3 matra? Gini ya, pada intinya kalau simpelnya seperti itu, tapi Kohanutnas itu kita trimatra di bawah Mabes TNI sebagai pengguna kekuatan. Kalau Koopsutnas adalah di bawah matra Angkatan Udara sebagai pembina. Dan dibina oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Kita jajaran Mabes TNI, Kohanutnas kita yang pakai. Kita tinggal mempunyai kekuatan nantinya, baik itu sensor, baik itu personil, baik itu alutsista yang lainnya lagi. Kemarin Bapak sempat keliling-keliling nih ke beberapa satuan gitu, saya pantau di Instagram gitu, Pak. Evaluasinya apa sih, Pak? Maksudnya apa yang jadi koreksi Kohanutnas sendiri untuk bisa meningkatkan sistem pertahanan udara nasional? Yang pertama adalah bahwa saya melihat secara langsung kondisinya, kemudian kesiapannya, dan untuk mendukung kita semua. Paling utama adalah
kita harus menyiapkan sumber daya manusia. Karena biar gimana pun, saat ini kita perlu menyampaikan satu persepsi. Kalau seumpamanya kita harus melaksanakan suatu operasi, jangan sampai salah komunikasi. Kadang-kadang bisa saja salah namanya komunikasi kalau kita tidak satu terminologi nantinya. Sumber daya manusia ini, wah musuhnya dari utara, tapi dari utara itu orangnya mengarah ke utara. Mengarahnya ke utara, itu yang betul. Tapi ada juga salah persepsi, taunya akan dari arah utara, berarti dia ke arah utara dari selatan ke utara. Sebenarnya terminologi ini. Jadi peningkatan sumber daya manusia, kemudian kita juga akan memberikan masukan kepada komando atas kita bahwa fasilitasnya juga perlu diperbaiki, infrastruktur diperbaiki untuk menunjang itu semua. Baru nanti kita melihat kesiapan kalau kita diberikan lagi tanggung jawab alutsista yang nanti bisa kita gunakan kepada unit organisasi baik darat, laut, udara. Ini loh, mohon disiapkan infrastrukturnya. Karena dengan adanya diberikannya alutsista atau fasilitas yang lainnya lagi, kan tentunya ada offset, kemudian ada hal-hal lain yang bisa untuk mendukung itu semua. Kalau sejauh ini alutsistanya apa aja, Pak Iwan, yang dimiliki oleh ya, kita sekarang yang ada sensor-sensor di bawahnya KOSEK, kemudian kita juga ada di bawah Satuan Udara, pesawat-pesawat, di Angkatan Darat pun kita ada meriam-meriam yang saat ini ada yang ya perlu peningkatan lagi, yang lama juga masih ada, meriam 57 mm, manpad juga ada, dan di Angkatan Laut juga sebetulnya sudah ada KRI yang sudah memiliki itu semua, tetapi perlu dilengkapi. Butuh radar tuh masuk kemana, Pak? Radar itu tetap saya sebagai pengguna Kohanutnas, tetapi pembinanya adalah tetap Koputnas. Ya. Oh, kalau radar ya. Karena kita baru datang Leonardo masalahnya. Rahasia itu, Pak. Oh enggak. Kalau itu kan sudah tergelar ya. Tergelar di yang sekarang di Pacitan sudah ada itu ya. Medium range radar itu ya. Berarti tetap di Koputnas ya, Pak, ya, kalau gitu ya. Untuk radar. Iya, betul. Radar semuanya di Koputnas. Tantangannya sendiri apa sih, Pak, untuk menyatukan? Maksudnya kan setiap matra punya doktrin yang tersendiri, selanjutnya punya misi tersendiri. Bagaimana akhirnya Bapak sebagai pimpinan Kohanutnas memastikan bahwa hal-hal tersebut bisa berjalan secara efektif untuk kedaulatan udara nasional? Ya, itulah. Sebetulnya nggak susah. Tetapi perlu kita komunikasi dan sosialisasi, dan kalau kita lihat juga dengan kemarinnya sebetulnya banyak sekali pelajaran yang harus kita terima, dan itulah salah satu kita untuk menyampaikan sama rekan-rekan yang lain bahwa kita tidak bisa melaksanakan kegiatan itu sendiri. Kalau kita melaksanakan suatu kegiatan operasi itu tidak ada bisa operasi mandiri, semuanya adalah gabungan darat, laut maupun udara. Dan pelajaran-pelajaran yang bagus kemarin kita lihat itu ya kita tidak perlu terjadi di tempat kita, mestinya kita di luar aja biar sebetulnya luar nggak pernah terjadi, tapi hal itu terjadi seperti kemarin Israel sama Iran, kemudian pada saat tetangga kita di Asia itu adalah Pakistan dengan India, dan yang kemarin terakhir yang negara di sana itu kan tidak bisa sendiri untuk mengambil, harus satu gabungan. Ya inilah memberikan masukan-masukan, tantangan tersendiri, tapi pada intinya ya kita harus ada sosialisasi, dan perang modern kan nggak bisa mandiri, Mas. Iya, betul. Segala semuanya terlalu dengan peralatan, dan yang paling utama adalah penguasaan dan ketahanan yang kita miliki ini alutsista terhadap yang namanya serangan. Serangan itu ada kinetik, non kinetik. Nah, yang paling bahaya adalah sekarang yang tidak kelihatan, cyber. Iya, betul. Tapi kalau Kohanutnas tidak ngurusin cyber ya, Pak ya? Kita juga ada ya, Mas Asman ya. Ada rencana untuk ke sana atau? Ya, sebetulnya kita tidak, tetapi kita harus punya kemampuan itu juga. Kita ada namanya asisten di bidang komunikasi dan elektronika, itulah nanti yang punya tanggung jawab pertahanan terhadap cyber. Tapi sebetulnya satu sih, Mas, masalahnya. Apa itu, Pak? Anggaran? Bukan. Oh, bukan. Ya semua kembali kepada manusia. Iya, Meskipun kita juga punya peralatan yang bagus, betul. tapi ya itu utama. Tapi yang itu disampaikan sama Pak Presiden, kita harus jadi patriotik, tidak boleh jadi orang yang berkhianat terhadap bangsa. Ada target dari Presiden untuk ini perapihan organisasi Kohanutnas setahun ya,
Jadi masalah perapian atau semuanya adalah konsep dari kita. Kita ada nanti ranselanya ada, kemudian nanti ranselanya per 5 tahun ya, rencana strategi tahun pertama 5 tahun pertama, kedua, ketiga, keempat tentunya ada tahapannya. Kan kita juga perlu sumber daya manusia dan sumber dana yang cukup besar. Karena gini, kalau negara luar itu rata-rata kan kontinental ya. Jadi sistem pertahanannya akan lebih mudah. Kalau kita kan kepulauan. Kalau kontinental itu kita geser ke sana. Peralatannya sebaiknya kalau nanti pertahanan udara itu adalah mobile. Tidak fix. Kalau fix kita gampang sekali terdeteksi dan itu sekarang mudah lewat imagery, lewat satelit aja udah ketahuan di mana radarnya di mana. Tapi kalau kita mobile dari mulai sensornya sampai dengan misalnya itu kan lebih unpredict ya. Jadi unpredict itu dinamikanya sama yang kita sebut gimana kita berinovasi supaya kita bisa menyiapkan itu dalam waktu yang singkat, tetapi ya tentunya dengan kondisi alam yang ada di Indonesia. Tapi kita bisa menyiasati itu. Jadi nanti yang agak sulit itu kan di tengah-tengah ini nih. Justru wilayah tengah Pak ya? Wilayah tengah, ya iya kan lautan kan. Iya. Tetapi sebetulnya nanti kalau suatu saat kita sedang program kita punya namanya satelit, itu saat celah-celah pun udah akan lebih mudah kita. Udah tidak ada kesulitan lagi untuk kita melihat sensor-sensor. Yang penting kan sensor itu kan. Di mana ada sensor kita bisa bergerak. Kalau kita nggak punya sensor ya kita kayak orang merem aja nggak bisa ngeliat mana-mana. Berarti kalau tadi Bapak sampaikan tentang satelit, apakah itu ada keterkaitan dengan rencana TNI untuk menciptakan satuan antariksa ya Pak ya? Apakah itu ada relasinya juga nanti dengan Kohatmas ke depannya Pak? Ya nanti kalau sebetulnya ada, tetapi tidak langsung. Yang pada intinya kalau yang kita adalah nanti untuk penguasaan udaranya semua. Tetapi kalau dari sana kan masalah tentang undang-undang dan hukum ya, apalagi sekarang undang-undang PRUN itu sudah diresmikan, kita berterima kasih sehingga kita akan lebih mudah lagi untuk melangkah untuk melaksanakan tugas kita tentunya. Tapi kalau dari beliau akan melengkapi ini semua dan kita juga dengan personil dari mulai diresmikan sampai dengan saat ini yang masih dari mulai sedikit sampai dengan sekarang sudah mencukupi di atas 60% ya, Pak Van ya. Kita sudah menyiapkan semuanya. Sekarang masih AU semua ya Pak ya? Tidak, sudah semua. Sekarang Sudah Trimatra. Kebanyakan dari artileri pertahanan udara Arhanud. Arhanud. Kalau lautnya penerbal kah? Atau? Ada penerbal, kemudian ada dari KRI juga ada. Tetapi sebetulnya nanti akan kita mix lagi, dari darat juga ada Arhanud, dari angkatan laut juga dari mulai penerbal, pelaut maupun nanti ada dari marinir yang bergabungan Hanud, dan dari udaranya pun ada penerbang, kemudian ada pendukung yang lainnya, tadi ada Kopasgat yang bergabungan Hanud juga, Hanud juga. Jadi sudah banyak pesawat tempur yang dipegang? Ya saat ini pesawat-pesawat yang pernah saya terbangkan ya Hawk FK53 yang sekarang sudah rundown ya, kemudian Hawk 100-200 saya pernah terbang juga, F5, F16 ya itu aja. Mudah-mudahan pesawat tempurnya. Oh, Rafale saya sudah nyoba. Sudah terbang Rafale. September. Ya, teknologinya lebih bagus. Teknologi lebih bagus. Tentunya teknologinya lebih bagus. Dia kan delta wing ya. Bentuk wingnya itu kan kayak delta gitu ya. Kita juga pernah punya delta wing dulu, A4 Skyhawk. Itu ya dia untuk akselerasi, untuk interceptor cukup mantap bagus. Dan teknologinya kan bagus sekali kan, ininya semuanya lebih lengkap, radarnya pun udah advance, sudah pakai AESA radar, kemudian ya lebih bagus lah. Berarti nanti Kohatmas juga butuh untuk membuat semacam roadmap ya Pak ya, terkait dengan datangnya alutsista baru yang baik itu darat, laut dan udara. Ya kita sebagai pengkaya informasi saja, tetapi nanti kita dengan adanya roadmap itu berarti untuk tahun berjalannya operasi Kohatmas baru, kalau mereka sudah siap baru kita gunakan. Jadi pesawat alutsista datang itu nggak bisa langsung kita gunakan, kan perlu ada penyesuaian dulu. Baik itu fasilitasnya, baik itu pelatihannya, baik itu penerbangnya, baik itu teknisinya, baik semuanya, termasuk KRI, termasuk senjata ini semua. Jadi kalau mobil kita pakai itu reyen dulu lah sebentar, jangan langsung digas. Nanti begitu udah siap,
berapa kilometer, 1000 kilometer kalau mobil, baru kita maksimalkan. Ya moga-moga sekarang udah nggak itu lagi, udah lebih cepat ya, karena sekarang ini kalau kita contohnya ada diberikan alutsista baru, sekarang sudah tertata dari mulai operatornya, maintenance-nya, sampai pendukung lainnya udah disiapkan di sana, jadi sampai sini semoga lebih cepat nantinya. Tetap kita harus melihat, udah siap belum nih, udah siap baru kita gunakan. Berarti kalau ilustrasinya Pak, misal negara kita sedang dalam ancaman gitu, berarti Koharnutnas itu yang akan memberikan komando untuk pergerakan gitu Pak. Misalnya darat coba kerain ini, laut ini, udara ini, atau seperti apa Pak ilustrasinya? Semuanya atas perintah dari, kan jelas ya namanya kalau ada perang tuh presiden dengan DPR, kemudian pemerintahan ke kita sebagai di bawah Panglima TNI, begitu diperintahkan Panglima Koharnutnas siapkan. Tetapi kalau saya skup hanya wilayah pertahanan udara, air defense-nya saja, air defense-nya saja. Dan kalau air defense ini sudah, yang lain sudah tidak bisa masuk, sudah bisa masuk, berarti air defense kan kalah kan? Kalah, ya. Berarti yang ya tinggal yang perang berlarut yang selanjutnya. Pertama adalah ya kita sebagai air defense dulu, karena penguasaan ruang udara, siapa yang menguasai ruang udara dia akan bisa menguasai mandala pertempuran. Tadi Pak Dewan bilang siapa yang menguasai ruang udara dia akan menang perang. Nah, dalam perspektif Pak Dewan sebagai Panglima Koharnutnas, apa yang menjadi real threat buat kita nih di masa yang akan datang? Kalau kita belum membenahi semuanya. Ya jelas yang pertama kita harus punya sensor, punya mata, itu yang pertama. Kemudian sekarang dengan ada teknologi kan alutsista banyak sekali. Dan ke depan selain kita sensor, dan kita sudah ada diperkuat lagi namanya drone atau UAV. UAV kita harus utama karena sumber daya manusia orang itu akan mahal nantinya. Kalau alat kan kita bisa membuat dan bisa membeli lagi. Jadi penguasaan ruang udara adalah sensor-sensor yang harus kita perkuat. Sebelum early warning kan di situ Mas. Oke, di sensor tadi. Di sensor tadi itu. Dan nanti ke depan kalau seumpamanya ini lagi proses kita udah punya satelit semuanya, kita akan lebih mudah melihatnya. Ke depan kita juga minta ada satu sensor yang bisa melihat jauh ke depan. Jadi tidak jarak pendek. Ada namanya ada radar over the horizon, itu juga ada nantinya. Kita juga perlu bisa 3.000-4.000 kilometer. Memang lewat ionosfer ya. Berarti ada ruang kosong celah ini. Nanti kita dengan cara lain lah. Tentunya bertahap nanti kita juga mintanya. Kemudian tadi disampaikan masalah yang kita waspadai, drone, UAV itu semua. Kita itu kan ada 5 pulau besar ya. Betul. Kalau kita 5 pulau besar itu yang paling utama nantinya. Bagaimana strateginya kita juga sedang lagi rumuskan sama staf saya. Yang pada intinya daerah-daerah mana nanti yang lebih vital itu yang lebih dulu yang kita payungin. Mungkin namanya bukan ya itu istilah nama aja lah nantinya ya. Tapi pada intinya dari mulai Pulau Jawa, mana yang paling utama nanti, kemudian Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua nantinya. Kita ada rencana bukan rencana, kayaknya udah mau dekat nih Pak, kedatangan kapal induk dari Bali. Ini kan dia air strike carrier juga. Nanti akan ada korelasi dengan Koharnutnas kah? Atau gimana tuh nanti? Kita tuh ada namanya Koharnutnas yang quick response dengan high speed, dan ada yang low speed. Nanti mana yang kita gunakan itu? Ya kalau kecepatan interceptor high speed kan kita biasa menggunakan pesawat-pesawat tempur ya. Kemudian kalau low dengan kecepatan yang rendah, bisa menggunakan helikopter itu sendiri. Ini konteksnya untuk intercept. Bisa buat intersepsi atau bisa membantu kita kalau dengan kondisi alam kita kan kadang-kadang ada satu tempat yang tidak terjangkau dengan radar kita, tapi misalnya tanggung jawab kita, sedangkan dia punya kemampuan, selain kemampuan untuk radar sendiri, untuk early warning, dan yang kedua adalah kemampuan untuk mempertahankan dirinya sendiri. Kalau rata-rata sekarang ini KRI ataupun nanti akan dilengkapi, dia harus mempunyai kemampuan untuk air defense dia sendiri. Kita manfaati. Kita bukan manfaatkan, kita minta bantuan, kita deploy, optimalkan menggunakan itu nantinya. Siap. Terima kasih Pak. Tentunya ini salah satu kemajuan buat kita ya. Kita punya carrier ya.
ya sebetulnya untuk menjadi satu negara yang besar, yang kuat, kita tuh harus punya pertahanan yang kuat, Pak. Betul. Sama dengan kita lah, Mas Dayat bisa bela diri, orang nggak akan ngusik-ngusik. Tapi kalau Mas Dayat nggak punya, nggak ketengker, nggak berani, wah dikerjain orang, Mas. Makanya kita negara sama, negara kita harus kuat. Kita lihat negara-negara besar kan, itu pertahanannya kuat Karena sekali, negara kuat besar, sekali. challenge-nya juga besar juga ya. Besar, betul. Jadi dengan memang kalau orang lihat, waduh, kita nih hanya sebagai konsumtif, tidak. Sebetulnya kalau kita tidak kuat, ya ekonomi kita akan dirongrong kiri kanan semuanya dari luar khususnya. Karena ya Indonesia seksi sih. Nah, yang paling utama sekarang kita harus bisa memanfaatkan namanya bonus demografi. Arahnya harus tepat. Kalau nggak tepat, kalau sekarang anak-anak kita, adik-adik kita diarahkan yang pas, wah, bangga Indonesia. 2045 Indonesia emas, waduh, luar biasa itu, luar biasa. Oke, siap. Terima kasih Pak Andiawan. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Iya. iya. Akan ngobrol lagi dengan Bapak. Sekarang dapat gambaran lebih banyak tentang Kohormtas seperti apa.